Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD, tes wawasan kebangsaan ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam, ini ngomongin soal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Tercantum dalam apa? Nah, jadi Pancasila sebagai dasar negara itu ada sumber hukumnya ya. Nah, apa aja sumber hukumnya? Yang pertama, dia ada di dalam TAP MPR nomor XV111 MPR tahun 1998. Di sini dituliskan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Lalu, yang kedua, ini ada dalam pembukaan UUD 1945 di alinea ke-4. Nah, karena di alinea ke-4 ini 5 dasar Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara Indonesia yang berdasarkan kepada satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang C, sebagai pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 gitu. Oke, karena sudah terbahas dan terjawab, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD, tes wawasan kebangsaan ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Panitia 9 adalah panitia kecil yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk mempersiapkan kemerdekaan, Jepang dan para tokoh pergerakan membentuk BPU PKI. Salah satu sikap yang bisa kita teladani dari para tokoh panitia 9 yaitu Nah, jadi panitia 9 ini adalah sebuah panitia yang dibuat pasca sidang BPU PKI ya, yang tujuannya adalah untuk menampung usulan dan konsep mengenai dasar negara. Lalu nanti dia menyimpulkannya untuk membentuk sebuah dasar negara gitu. Nah, ini adalah tugas dari panitia 9 yang nanti dia menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta gitu. Nah, di sini yang ditanya adalah apa nih sikap yang bisa kita teladani dari tokoh panitia 9 tersebut? Apa sikapnya gitu. Nah, jadi panitia 9 ini dia pernah di sila pertamanya yang ditetapkan oleh panitia 9 ini adalah ada tulisannya ya, ketuhanan yang mewajibkan menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, ini di Piagam Jakarta ini masih ada frase ini di sila pertama. Nah, akhirnya nanti frase ini dihilangkan nih, yang mewajibkan menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena di Indonesia itu nggak hanya orang Muslim aja gitu, tapi banyak agama-agama lain. Nah, jadi apa yang bisa kita teladani dari sikap ini? Yang kita teladani adalah, nah, ini ya, mereka rela mengorbankan golongan demi persatuan bangsa gitu.
Jadi udah nggak ada lagi nih ego-ego golongan gitu. Semuanya itu demi persatuan bangsa gitu. Nah, jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Oke, karena sudah terbahas dan terjawab, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Organisasi bentukan Jepang di Indonesia adalah ragam organisasi yang dibentuk oleh pemerintahan militer Jepang pada masa penjajahan di Indonesia dalam rangka memobilisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia koloni Hindia Belanda. Pembentukan organisasi ini berlangsung di banyak aspek kehidupan masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, hingga militer. Mobilisasi sumber daya ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya Jepang yang sedang melaksanakan Perang Asia Timur Raya. Yang bukan merupakan organisasi bentukan Jepang adalah, kita langsung bahas ya. Memang Jepang ini waktu menjajah Indonesia, dia hobi banget bikin organisasi-organisasi. Setidaknya ada 3 jenis organisasi yang dibuat oleh Jepang. Ada organisasi kemasyarakatan dan ada organisasi militer. Jadi ada 2 jenis organisasi ya yang dibuat oleh Jepang. Nah, di organisasi kemasyarakatan yang pertama dibuat oleh Jepang itu adalah Gerakan 3A. Lalu yang kedua adalah Putera. Lalu yang ketiga adalah Jawa Hokokai. Nah, untuk organisasi militer, Jepang bikin peta pembela tanah air. Lalu yang kedua Heiho, ini adalah tentara cadangan yang dikirim Jepang langsung ke medan perang. Yang kedua ada Keibodan, ini adalah polisi, pembantu kepolisian Jepang. Yang keempat ada Seinendan, ini sama, dia adalah tentara cadangan juga. Yang kelima ada Fujinkai. Fujinkai ini adalah tentara perempuan gitu yang dikirim oleh Jepang. Nah, lalu yang ketiga ada organisasi persiapan kemerdekaan. Nah, Jepang buat ada 2 untuk organisasi persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Ada BPUPKI, lalu yang kedua ada PPKI. Nah, ini adalah organisasi-organisasi yang dibuat oleh Jepang di Indonesia. Yang fungsinya waktu itu adalah untuk mengambil simpati rakyat Indonesia supaya dia mau membantu Jepang di Perang Pasifik. Nah, di sini yang ditanyakan yang bukan merupakan organisasi bentukan Jepang. Nah, berarti Fujinkai ada ya. Nah, 3 serangkai ini nggak ada. 3 serangkai ini adalah sebutan pada waktu itu ya, di masa pergerakan nasional yang mendirikan indisi partai. Ada Ki Hajar Dewantara, ada Dewa Steker, sama Cipto Mangunkusumo. Peta ada, BPPKI ada, Heiho ada. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang B. Oke, karena sudah terbahas dan terjawab, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana keputusannya bersifat final adalah ini ngomongin soal lembaga yudikatif ya. Jadi lembaga yudikatif di Indonesia itu ada 3 ya. Ada MA atau Mahkamah Agung, lalu yang kedua ada MK atau Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga adalah Komisi Yudisial. Nah, Mahkamah Agung ini tugasnya adalah untuk mengadili di tingkat tertinggi, yaitu di tingkat kasasi. Dan juga dia berhak menguji undang-undang terhadap undang-undang oleh undang-undang gitu. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi ini tugasnya adalah untuk mengadili kasus-kasus yang ada di lembaga negara.
Lalu dia juga menyelidiki kasus-kasus pemilu, dan dia juga berhak untuk melakukan judicial review bagi rancangan atau undang-undang ya. Lalu kalau Komisi Yudisial sendiri ini fungsinya adalah untuk mengawasi kerja-kerja hakim dan juga mengangkat hakim agung. Gitu. Nah, ini adalah fungsi dari masing-masing lembaga ya yudikatif. Nah, di sini yang ditanya adalah kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Nah, dan keputusannya bersifat final, berarti dia nggak bisa digugat lagi. Nah, berarti ini adalah tugas dari Mahkamah Agung karena dia mengadili di tingkat kasasi, di mana tingkat kasasi ini adalah tingkat paling atas dari sebuah peradilan gitu. Nah, karena sudah selesai pembahasannya, sampai sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.